Sang presiden menendang pintu kamar. Pemandangan di depannya membuat hatinya teriris. Istrinya yang dicintainya sedang disiksa secara tidak manusiawi. Dan pelakunya adalah ibunya dan seorang wanita licik. Melihat telapak tangan berdarah istrinya, sang presiden tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan marah, dia mencekik leher wanita licik itu, lalu memerintahkan pelayan di rumahnya untuk menggunakan cara kejam yang sebelumnya digunakan pada istrinya. Semua diterapkan pada wanita licik ini, agar dia juga merasakannya sendiri, penderitaan yang dialami istrinya. Setelah itu, dia menginjak telapak tangan wanita licik itu. Sanshan, lanjutkan. Sanshan, ayo. Sanshan, lanjutkan. Kapan saya puas? Kapan harus berhenti? Bibi, tolong selamatkan aku. Sanshan. Saat itu, istrinya terbangun oleh teriakan wanita licik. Sang direktur segera memeluknya dan menutup telinganya. Setelah memberi pelajaran pada wanita licik itu, direktur memperingatkan semua orang, jika ada yang berani mengganggu istri sendiri lagi, nasib wanita licik hari ini akan menjadi nasibnya. Ketika direktur memeluk istrinya, setelah kembali ke mobilnya sendiri, asisten merasa bingung dengan perilaku nyonya tua. Nyonya tua yang selalu memihak laki-laki. Mengapa begitu peduli? Wanita licik yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tindakan yang tidak biasa ini membuat asisten dan direktur merasa ragu. Mulai meragukan hubungan antara ibu dan wanita licik. Untuk mengungkap kebenaran, direktur memerintahkan asisten untuk menyelidiki identitas ibu dan wanita licik dan hubungan sebenarnya antara dia dan ibunya. Hasil penyelidikan mengejutkan. 20 tahun yang lalu, untuk memastikan properti keluarga dapat diturunkan dengan lancar kepada ahli waris laki-laki, ibunya tiba-tiba menukar bayi yang baru lahir, menukar anak dengan orang lain, dan menggantinya dengan seorang anak laki-laki, yang sekarang menjadi CEO. Namun, dalam rapat penting pemegang saham, ibu dari CEO tiba-tiba mengumumkan, memberikan kendali perusahaan kepada wanita licik. Tunggu. Kamu. Ini adalah tes DNAmu dan Lee Sanshan. Laporan tes DNA. Lihatlah. Apa? Bagaimana? Bagaimana bisa tidak ada hubungan darah? Lee Sanshan. Kamu memberitahuku. Bebe, apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin, Ma. Terakhir kali kita jelas-jelas melakukan tes ayah anak. Kita adalah ibu dan anak. Benar, tidak salah. Jangan berpikir kamu bisa menggunakan laporan tes palsu untuk menipu saya. Untuk menipu saya. Hahaha. Laporan ini dari Dr. Lee. Secara pribadi, Dr. Lee ini, dia sangat profesional. Kamu seharusnya tahu, Bibi, hal-hal yang tersisa tergantung pada penilaian Anda. Meskipun kamu bukan ibu kandungku, posisi Presiden Fu itu diberikan oleh kakekku. Kamu tidak berhak campur tangan. Bagian manakah yang benar? Yang mana yang palsu? Mama, Mama. Aku bertanya padamu, kamu sebenarnya adalah anak perempuanku. Kiki, cepat katakan. Kiki, jelaskan. Benar, aku memang palsu. Aku muak dengan semua rahasia ini. Hidup dalam kebohongan setiap hari. Aku beritahu kamu, aku telah menipumu sejak awal. Sebenarnya aku bukan anak perempuanmu. Hanya kamu, hanya akan mengambil anak perempuan orang lain. Sekarang pergi ke rumah Lee Sanshan. Kamu berani menipuku. Berani bersikap kasar padaku. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Orang yang menipu saya dan mengkhianati saya. Apa yang akan terjadi pada mereka? Sekarang pergi ke rumah Lee Sanshan. Bawa Li Rui padaku. Kamu ingin apa dengan ibuku? Penjaga keamanan. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ibuku. Tenanglah, aku akan membiarkanmu ibu dan anak perempuan. Pergilah ke neraka bersama-sama. Bibi, maafkan aku memohon padamu. Aku salah. Tarik dia keluar untukku. Jangan. Sanshan, Mama, Sanshan.
Sungguh hubungan ibu dan anak yang dalam. Sayang kecil, anak perempuanku, di mana tepatnya? Lepaskan Sanshan. Aku sudah bilang. Kamu tidak berhak untuk bernegosiasi denganku. Jika kamu tidak melepaskan Sanshan, aku tidak akan bicara. Jika tidak mau menerima kebaikan, terimalah hukuman. Seseorang datang. Taruh Li Sanshan. Untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu lepaskan saya. Kamu lepaskan aku. Mama, selamatkan aku. Sanshan. Sanshan. Jika kalian melepaskan Sanshan, aku akan bicara. Anak perempuanmu ada di sini. Tidak bisa membesarkan satu pun di rumah. Kalau bukan karena 1 juta ini, kamu masih membutuhkan ini. Semoga beruntung. Apa? Jangan main-main dengan saya. Ah, Sian-Sian, cepat lari. Nyonya, seharusnya membawa ibu dan anak Li Rui. Dibawa ke pabrik lama. Jadi begitu. Dengan obsesi Lin Li mencari putrinya, menemukan bahwa Li Xianxian adalah palsu, pasti akan bertindak. Kiki, kamu tunggu di mobil. Saya turun untuk melihat situasinya. Baiklah, maka kamu harus berhati-hati. Xian, apakah kamu melihat orang itu adalah Li Xianxian? Fu Shao, maaf, saya salah. Saya tidak seharusnya menyamar sebagai putri nyonya. Kiki, jelaskan. Tidak seharusnya menargetkan Cheng Kiki. Tolong selamatkan ibuku. Ada apa? Lin Li ingin membunuh ibuku. Apa? Berhenti. Fuzong, Xian. Sekarang kamu masih mewakili Fusi. Jika membunuhnya, kemudian, seluruh Fusi tidak akan bisa mengangkat kepala. Benar, tidak salah. Fu, saya masih memiliki Fu. Saya masih adalah ibu dari Cheo Fu. Suyan, mulai sekarang, aku masih akan menjadi ibumu. Kita anggap semua ini tak pernah terjadi. Bagaimana? Tidak mungkin lagi. Sejak kamu terus-terusan menyulitkanku. Mulai dari saat itu pada tanggal 7. Aku tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai ibuku. Aku datang ke sini hari ini. Hanya sekedar takut kamu melakukan sesuatu yang merugikan citra Fu. Merusak warisan kakek. Mulai sekarang, bersikaplah sesuai keinginanmu. Lepaskan dia. Suyan, P. Mama. Anak baik, Mama baik-baik saja. Mama salah. Mama tidak seharusnya membiarkanmu berpura-pura menjadi putri kandung Lin Li. Mama salah. Mama, jangan katakan begitu. Saya juga salah. Mama salah. Baiklah, kalian keluar dari kota A malam ini. Mulai sekarang, tidak diizinkan untuk muncul di sini lagi. Ya, Fu Shao, pergi. Tunggu, Nona Cheng. Ada pesanan lain untukmu, Kiki. Kembalikan gelang keselamatanku padaku. Apa?